Sabana Afrika memiliki satu aturan emas yang hampir tidak bisa diganggu-gugat, bahwa yang kecil dan yang lemah akan selalu disingkirkan. Ini adalah hukum yang sangat kejam, di mana ukuran murni menentukan siapa yang bisa hidup hari ini. Kendati demikian, di tengah aturan rantai makanan yang sangat keras dan tiran ini, makhluk kecil bernama honey badger atau luwak madu dengan ukuran yang tidak lebih dari belasan kilogram menghancurkan semua logika itu. Luwak madu tidak peduli terhadap taring singa, rahang hena, atau kecepatan macan tutul. Saat yang lain lari ketakutan, luwak madu justru menantang kematian tepat di wajahnya. Dan itulah mengapa mereka dijuluki sebagai preman sabana yang membuktikan bahwa di alam liar, kegilaan bisa mengalahkan kekuatan. Luwak madu memang dikenal memiliki tingkat keberanian yang hampir menyentuh batas kegilaan. Namun demikian, nyali yang besar itu hampir tidak memiliki arti sedikit pun di alam liar jika tidak didukung oleh perangkat fisik yang memadai untuk menahan kerusakan. Dan luwak madu memahami secara insting bahwa mereka memang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kepercayaan ini berakar dari desain tubuh mereka yang berfungsi layaknya tank lapis baja berukuran mini. Dan senjata pertahanan utama dan paling legendaris dari luwak madu adalah kulit mereka. Berbeda dengan mamalia kecil lain yang memiliki kulit tipis dan menempel ketat pada otot daging, luwak madu memiliki kulit yang sangat tebal, kasar, serta sangat longgar. Jika diibaratkan, kulit ini mirip seperti mantel karet tebal dengan ukuran beberapa kali lipat lebih besar dari tubuh pemakainya. Bahkan di bagian punggung serta leher, ketebalan kulit ini bisa mencapai sekitar 6 mm. Sebagai perbandingan, ketebalan kulit ini hampir menyamai kulit seekor kerbau air raksasa di beberapa bagian tubuhnya. Dan ini menjadi proporsi pelindung yang sangat ekstrim untuk hewan berbobot belasan kilogram. Ketebalan kulit ini memberikan kekebalan fisik yang luar biasa terhadap berbagai ancaman di lingkungan sabana yang sangat keras. Duri-duri tajam dari landak yang dapat menusuk jantung predator lain, gigitan mematikan dari anjing liar, hingga ribuan sengatan lebah Afrika jarang sekali mampu menembus lapisan pelindung tersebut hingga mencapai buluh darah atau organ vital dari sang luwak. Akan tetapi, keajaiban sesungguhnya dari kulit ini bukan hanya terletak pada sisi ketebalannya, namun pada sisi kelonggarannya. Artinya, saat pemangsa puncak seperti macan tutul atau singa melakukan penyerangan, taktik standar mereka adalah menerkam dari belakang, menancapkan gigi-gigi setajam pisau ke tengkuk leher atau punggung mangsa, dan kemudian mengunci rahang untuk mematahkan tulang belakang atau mencekik kerongkongan. Bagi mangsa biasa, gigitan semacam ini berarti akhir dari kehidupan. Namun bagi luwak madu, ini hanyalah awal dari sebuah serangan balik yang sangat brutal. Saat rahang macan tutul berhasil menggenggam punggung seekor luwak madu, kelonggaran kulit tersebut menciptakan ruang bermanuver yang luar biasa. Bukannya meremukkan otot dan tulang belakang, gigi predator tersebut hanya menggigit gumpalan karet epidermis. Dalam sepersekian detik, luwak madu mampu memutar, melintir, dan membalikkan arah tubuh sepenuhnya di dalam kulitnya sendiri yang sedang tergigit itu. Manuver akrobatik ini memungkinkan luwak madu untuk secara tiba-tiba menghadapkan wajah, rahang kuat, dan cakar panjangnya tepat ke arah wajah, moncong, atau mata predator yang sedang kebingungan. Cakaran buta dan gigitan penuh amarah tepat di wajah
adalah harga mahal yang harus dibayar oleh pemangsa manapun yang berani menyentuh punggung preman sabana ini. Dan karena alasan inilah, satu-satunya pegangan yang relatif aman bagi pemangsa untuk menahan luwak madu adalah mencengkram kuat tepat di belakang kepalanya. Karena di titik manapun selain itu, hewan ini akan berputar dan merobek tangan penyerangnya. Selain zirah defensif, luwak madu dilengkapi dengan alat ofensif yang mengerikan. Rahang mereka memiliki struktur tulang yang masif, digerakkan oleh otot-otot rahang tebal dan membulat. Gigi mereka tidak hanya mampu merobek daging, tetapi juga untuk menghancurkan tulang-tulang padat hingga menjadi serpihan, serta memecahkan cangkang kura-kura yang dikenal sangat keras. Kemudian, kombinasi antara kulit yang tidak bisa ditembus dan rahang yang memiliki kekuatan menghancurkan tulang ini masih diperlengkapi dengan cakar kaki depan yang sangat panjang, tebal, serta tajam. Cakar ini tidak bisa ditarik masuk layaknya cakar seekor kucing, melainkan selalu siap sedia layaknya linggis mini. Fungsi utama cakar ini sebenarnya adalah untuk menggali tanah sabana yang keras seperti batu demi mencari kalajengking atau serangga bawah tanah. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, cakar panjang yang didesain untuk merobek tanah liat kering ini dapat dengan mudah mengoyak daging segar para musuhnya. Bagaimanapun, memahami tentang anatomi itu hanyalah separuh jalan untuk mengapresiasi kehebatan mereka. Sebab menyaksikan bagaimana mereka menggunakan anatomi itu di lapangan adalah panggung utamanya. Di saat hewan lain seperti impala atau zebra akan segera berlari pontang-panting ketika menyadari kehadiran seekor singa atau hiena, luwak madu memilih berdiri tegak, membusungkan dadanya yang bidang, dan bersiap untuk bertarung secara fisik. Mereka tidak kenal kata mundur, dan keberanian ekstrim ini telah menghasilkan beberapa kisah pertarungan paling menakjubkan. Ketegangan antara luwak madu dan pemangsa puncak selalu diwarnai oleh taktik bertarung luwak madu yang licik serta sangat efektif. Muncul legenda kuat di antara penduduk lokal berbagai suku Afrika dan para pelacak satwa liar bahwa luwak madu adalah ahli bedah sabana yang sangat sadis. Bahwa saat menghadapi hewan berkaki empat yang sangat besar, luwak madu secara insting langsung menyerang bagian tubuh musuh yang paling sensitif, yaitu area kelamin atau testis. Luwak madu adalah hewan bertubuh sangat pendek. Tinggi bahu mereka tidak lebih dari 30 cm. Dengan begitu, saat mereka meluncur di bawah perut kerbau Afrika yang beratnya mencapai 1 ton, singa jantan raksasa atau hiena yang berdiri di atas mereka, target yang paling terbuka, paling mudah digigit dan paling mematikan bagi hewan jantan besar tersebut berada tepat di depan wajah sang luwak madu. Dan dengan rahang yang mampu mengunyah tulang dan kekuatan gigitan yang mengerikan, satu gigitan tajam di area vital tersebut akan memberikan rasa sakit yang melumpuhkan secara instan pada predator sekuat apapun. Reputasi sebagai penghancur masa depan para predator ini telah menjadikan luwak madu sebagai momok tersendiri di sabana. Fakta di lapangan membuktikan bahwa keberanian ini bukan sekadar mitos yang dilebih-lebihkan. Di dataran kering Kalahari bagian selatan, interaksi antara luwak madu dan macan tutul, singa serta hiena seringkali memicu konflik yang berdarah. Dokumentasi dari panduan safari pernah menceritakan peristiwa mendebarkan di mana 2 ekor singa jantan muda tanpa sengaja menemukan sarang luwak madu dan berhasil menangkap serta membunuh anaknya yang masih kecil-kecil. Namun, bukannya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, induk luwak madu yang sedang dipenuhi oleh amarah meledak keluar dari sarangnya. Dengan geraman yang mengerikan, luwak madu betina itu langsung menerjang kedua singa jantan tersebut tanpa ragu sedikit pun. Singa-singa itu mencoba menggigit dan mencakarnya, tetapi pelindung kulit tebal dan kecepatannya yang agresif membuat kedua singa jantan itu kebingungan dan kesakitan.
Pertempuran sengit ini berakhir dengan pemandangan yang merendahkan martabat Raja Sabana. Kedua singa jantan raksasa itu akhirnya berbalik dan lari tunggang langgang menjauh dari sang ibu luwak madu. Dengan ekor terselip erat di antara kaki-kaki belakang mereka, layaknya anak anjing yang ketakutan. Hanya saja, meskipun dikenal sangat tangguh, preman Sabana ini tidaklah abadi. Kematian karena dimangsa tetap menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Para pemangsa puncak raksasa seperti singa, hiena tutul, dan ular piton Afrika sesekali berhasil menjadikan luwak madu tua atau anak-anak sebagai mangsa jika kondisinya menguntungkan pemangsa tersebut. Kendati demikian, dalam perhitungan energi para pemangsa ini, memburu luwak madu adalah semacam bisnis yang merugi. Mempertaruhkan mata yang buta akibat cakaran tajam atau hidung yang terobek demi mendapatkan sedikit daging musang yang keras adalah pilihan yang sangat buruk. Sehingga secara umum, predator puncak sabana akan membiarkan luwak madu berjalan melewati mereka begitu saja. Sikap arogansi dan keberanian luwak madu juga tergambar secara gamblang pada piring makan mereka. Luwak madu adalah karnivora yang sangat oportunis dan memiliki metabolisme rakus yang memaksa mereka untuk berpatroli hampir setiap saat sepanjang hari maupun malam. Namun pada dasarnya, mereka juga merupakan pemakan segalanya atau omnivora. Ketika daging segar sulit didapatkan selama musim kemarau di sabana atau gurun berbatu, mereka akan menggali akar-akaran, memakan umbi, buah-buahan liar, serta serangga-serangga kecil. Tetapi, julukan ekstrim baru muncul ketika kita melihat hidangan hewani mereka. Preman sabana ini tampaknya sengaja mencari makanan yang dapat melawan balik. Jika mereka lapar, mereka tidak segan untuk menggali sarang kalajengking beracun dan memakannya hidup-hidup layaknya camilan renyah. Dan lebih gila lagi, mereka sering memburu landak Afrika. Padahal landak ini dilapisi oleh ratusan duri tajam berukuran panjang yang bisa ditancapkan, patah, dan bersarang di dalam daging pemangsanya, yang seringkali membunuh pemangsa sekelas macan tutul melalui infeksi perlahan. Kendati demikian, luwak madu dengan berbekal kulit tebalnya secara paksa akan menerobos pertahanan berduri tersebut, menggigit mati sang landak, dan memakannya di tempat, mengabaikan fakta bahwa beberapa duri mungkin menancap dangkal di kulitnya. Puncak tontonan perburuan luwak madu yang telah mengukuhkan nama mereka sebagai hewan paling tidak peduli di dunia mamalia adalah kegemaran mereka memburu ular berbisa. Sabana Afrika, sebagaimana umum dipahami, adalah rumah bagi beberapa reptil paling mematikan di dunia, termasuk kobra yang setiap tahunnya bertanggung jawab atas kematian banyak manusia dan hewan besar seperti gajah atau kerbau Afrika jika bisa mereka masuk ke aliran darah. Akan tetapi, bagi luwak madu, ular-ular mematikan yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter ini tidak lebih dari sekadar spaghetti sabana berukuran ekstra besar. Saat mereka menemukan seekor kobra, ular tersebut akan menegakkan kepalanya, melebarkan tudungnya, dan mendesis dengan peringatan kematian. Dalam momen itu, luwak madu akan mengabaikan peringatan tersebut dan langsung menerjangnya. Kecepatan dan kelincahannya memungkinkan mereka menghindari sebagian besar patukan mematikan. Mereka menggunakan cakar panjangnya untuk menahan tubuh ular, sementara rahang penghancur mereka mengincar kepala sang kobra untuk menghancurkan otak reptil tersebut. Tentu saja, dalam pertarungan liar semacam ini, luwak madu tidak selalu luput dari patukan. Sangat sering terjadi, taring tajam seekor ular kobra berhasil menembus area wajah, bibir, moncong, atau gusi luwak madu, area di mana lapisan pelindung kulit mereka sangat tipis. Dalam momen ini, racun neurotoksik yang kuat disuntikkan secara maksimal langsung ke aliran darah sang luwak madu.
Dan dalam kasus mamalia biasa berukuran 10 kg, jumlah racun ini akan merusak sel saraf secara instan, menghentikan sinyal dari otak ke paru-paru, melumpuhkan otot secara total, dan menyebabkan kematian akibat gagal nafas hanya dalam hitungan menit. Tetapi yang terjadi pada luwak madu, mereka akan membunuh ular tersebut terlebih dahulu. Kemudian, setelah mangsanya mati, racun yang menyebar di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan efeknya. Wajah mereka akan membengkak parah, keseimbangannya akan goyah, kaki-kakinya mulai tidak stabil, dan luwak madu akan ambruk perlahan, jatuh ke tanah, tergeletak tanpa nyawa di sebelah bangkai ular kobra yang baru saja mereka bunuh. Bagi pengamat ular, mamalia pemberani ini tampak telah tewas secara tragis. Namun sesungguhnya, luwak madu tidaklah mati. Mereka telah dibekali semacam waktu jeda sementara. Luwak madu yang tergeletak pingsan itu hanya semacam tidur siang. Sekitar 1 hingga 2 jam kemudian, secara ajaib dan tanpa penawar racun, kelopak matanya akan terbuka. Pembengkakannya perlahan menyusut. Luwak madu kemudian akan terbangun, mengibaskan debu dari bulunya seolah baru saja tertidur pula setelah lelah bekerja. Dan tanpa rasa sakit sedikit pun, langsung mengunyah dan memakan bangkai kobra yang sebelumnya telah memberikan injeksi mematikan. Dengan semua darah, daging, ular beracun dan pertarungan brutal yang membalut hari-hari mereka, rasanya cukup ironis bahwa hewan sekasar ini dinamakan luwak madu. Tetapi bagaimanapun, penamaan itu tidak lepas dari kebiasaan mereka di alam liar. Saat luwak madu menyerang sarang lebah, madu bukanlah satu-satunya barang yang mereka incar. Target hidangan paling bernilai tinggi yang ingin mereka dapatkan dari kehancuran sebuah sarang adalah kompartemen khusus yang berisi anak-anak lebah dan larva lebah. Larva-larva gemuk ini merupakan protein murni dengan kalori tinggi yang sangat esensial untuk mendukung gaya hidup ekstrim sang luwak madu. Tentu saja, lebah madu liar Afrika tidak akan membiarkan harta karun dan anak-anak mereka dijarah begitu saja. Saat luwak madu mencium nektar dan aroma sarang dari dalam celah bongkahan pohon atau retakan batu, mereka akan menggunakan kekuatan cakar besarnya untuk merobek dan menghancurkan pintu masuk sarang tersebut. Serangan ini segera memicu respon kemarahan dari puluhan ribu tentara lebah penyengat. Kawanan lebah ini akan mengerumuni sang luwak madu secara membabi buta untuk menyuntikkan racun serangga mereka. Tetapi, untuk sekali lagi, zirah biologis luwak madu bekerja dalam kondisi yang benar-benar ekstrim. Sebagian besar lebah akan mendapati jarum penyengat mereka terhambat oleh bulu-bulu kasar dan patah begitu mengenai kulit pelindung luwak madu yang alot seperti ban mobil. Dan meskipun beberapa sengatan mungkin berhasil menembus celah hidung, mata dan area tidak berbulu lainnya yang sensitif, hewan rakus ini sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka mengabaikan rasa sakit dan terus melahap sarang tersebut seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam potret kehidupan luwak madu yang selalu digambarkan sendirian, agresif dan mendominasi, muncul sebuah pertanyaan mendasar mengenai bagaimana caranya preman sabana pembenci spesies lain ini dapat hidup damai cukup lama untuk membentuk ikatan dengan pasangan, kawin, mengembangkan populasi, dan membentuk sebuah keluarga. Dan jawabannya, kehidupan luwak madu di alam liar benar-benar menggambarkan mentalitas isolasi yang sangat ketat. Sebab mereka merupakan spesies soliter yang lebih menyukai kesendirian ekstrim. Baik hewan jantan maupun hewan betina terus menjelajahi hamparan petak tanah yang masif yang menjadi zona teritorial mereka. Di sana, mereka terus berpatroli meninggalkan sekresi aroma kelenjar tubuh di celah-celah bebatuan maupun di pangkal pohon untuk memberi peringatan visual bau kepada luwak madu pendatang baru agar menyingkir dari teritorialnya. Tembok isolasi ini hanya ditembus oleh panggilan naluri biologis untuk berkembang biak.
Berbeda dari kebanyakan kawanan herbivora sabana yang melakukan sinkronisasi musim kawin sejalan dengan musim penghujan untuk memaksimalkan pasokan pangan bayi-bayinya, luwak madu yang merupakan pemakan segalanya tidak dibatasi oleh musim cuaca perkembangbiakan spesifik. Itu artinya, luwak madu bisa melahirkan anak kapan saja sepanjang masa kalender alam liar jika kondisinya menguntungkan. Namun, drama roman luwak madu sangat jauh dari kelembutan. Bahkan, proses pendekatan untuk membentuk ikatan singkat ini sangatlah mematikan. Itu karena saat siklus masa subur berdurasi pendek betina dimulai, hormon wangi yang kuat menyebar ke seluruh padang rumput dan beresonansi di indera penciuman para jantan dewasa teritorial. Hormon wangi ini menjadi semacam sinyal perang. Maksudnya, para jantan agresif yang sehari-harinya menghindari interaksi itu akan berbondong menuju zona teritorial sang betina, membangun kelompok klaster koalisi kelompok bujangan yang bisa mencapai gerombolan 5 jantan dominan. Kelompok ini mendirikan semacam hierarki di lapangan, dan luwak jantan ini akan bertarung memperebutkan satu betina, saling mencakar dan menggigit leher serta tubuh rivalnya, sembari berusaha untuk saling melepaskan wangi kelenjar dominasi tubuh. Perkelahian romangsa beringas ini sangatlah keras, sehingga sebagian jantan veteran berpengalaman mengembangkan penebalan kalus kasar pada lembar pelindung punggung mereka dari derita robekan luka di masa lalu. Pemenang dari dominasi pejantan di dalam hierarki dadakan ini akan mengawini sang betina dengan merilis lolongan geraman bersuara serak keras untuk menandakan kejantanan reproduksinya. Namun ironisnya, model rumah tangga luwak madu diakhiri secepat perkelahian pembuatannya. Pola asrama biologis luwak madu menganut prinsip perkawinan bebas, di mana individu dapat berganti pasangan. Artinya, seusai berhasil mentransfer materi genetika, luwak madu bapak, sang penakluk pejantan liar, akan memutus tanggung jawab seketika itu juga, dan angkat kaki menjauh pergi untuk selamanya. Sama sekali tidak ada keterlibatan bapak dari titik ini hingga sang anak dilahirkan. Sementara itu, ibu luwak madu secara sendirian dan mandiri beralih profesi mengambil tanggung jawab dari pemangsa pengelana ekstrim sabana menjadi ibu tunggal sang pelindung.